Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liza Khairani, SPT MT MAGR, selaku dosen pengampu mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan, dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Alamsyah dengan NPM 2001 1020 0078 dari kelas D, akan memaparkan materi mengenai rumput dan legum dari pakan ternak. Adapun rumput dan legum yang akan saya paparkan adalah mengenai rumput limpo dan kaliandra. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah rumput limpo atau Hamartia altissima. Rumput limpo ini merupakan rumput dari Afrika tropis yang telah diperkenalkan di banyak zona tropis dan subtropis lembab, terutama untuk padang rumput. Kemudian yang selanjutnya ada taksonomi. Sebelum saya menyebutkan taksonomi dari rumput limpo, saya akan menyebutkan pengertian taksonomi secara umum terlebih dahulu. Taksonomi adalah cabang biologi yang mengklasifikasikan semua makhluk hidup. Nah, adapun taksonomi dari rumput limpo yaitu untuk kingdomnya adalah Plantae, subkingdomnya adalah Tracheobionta, untuk superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Comelinidae, ordonya Poales, familia adalah Poaceae, genusnya Hamartria, dan spesiesnya adalah Hamartria altissima. Kemudian yang selanjutnya ada hasil atau yield dari rumput limpo, yaitu rata-rata hasil BK berkisar antara 11 dan 25 ton per hektar per tahun. Hal ini dikemukakan oleh Carvalho et al. Pada tahun 1996, AJ et al. Pada tahun 1998, dan Wilson et al. Pada tahun 1977. Rumput limpo merespon positif aplikasi pupuk N atau nitrogen yang meningkatkan hasil dry matter dan menurunkan kandungan serat dinding sel, menurut Hendricks et al. Pada tahun 2007. Aplikasi 125 kg per hektar nitrogen dapat meningkatkan hasil dari 10,5 menjadi 17,5 ton per hektar BK. Dan pada 480 kg per hektar nitrogen menjadi hampir 30 ton per hektar BK, menurut Cook et al. Pada tahun 2005. Nah, adapun kandungan nutrisi yang terdapat dalam rumput limpo dapat dilihat di layar. Untuk bahan keringnya yaitu rata-rata 20,2%, untuk protein mentahnya 9,3% dm, kemudian untuk serat kasarnya 32,6% dm, untuk NDF-nya yaitu 73,2% dm, untuk ADF-nya itu 38,1% dm, untuk ligninnya itu 5,7% dm, untuk ekstrak ethernya itu 2,3% dm, untuk abu 8,6% dm, dan untuk energi kotornya itu 18,3 megajoule per kilogram dm. Nah, untuk mineralnya sendiri, untuk kalsium rata-rata 2,5 gram per kilogram dm, untuk fosfornya itu 2 gram per kilogram dm, kemudian kaliumnya 25,9 gram per kilogram dm, untuk sodiumnya itu 0,2 gram per kilogram dm, magnesiumnya itu 2,3 gram per kilogram dm, untuk mangannya sendiri 186 mg per kilogram dm, untuk seng 26 mg per kilogram dm, dan untuk tembaga rata-ratanya adalah 10 mg per kilogram dm. Untuk nilai gizi dari ruminansianya, kecernaan OM ruminansia rata-rata 61,6%, kecernaan energi ruminansia 58,9%, ruminansia DE 10,7 megajoule per kilogram dm, dan untuk MM ruminansia 8,7 megajoule per kilogram dm, dan yang terakhir yaitu kecernaan nitrogen ruminansia dengan rata-rata 54%. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai legum. Salah satu legum tersebut adalah Kaliandra, atau memiliki nama spesies Kaliandra calotirsus mason. Kaliandra ini merupakan pohon legum tropis kecil yang dihargai karena sifat multigunanya. Digunakan dalam sistem agroforestry, menghasilkan banyak produk seperti kayu bakar, pakan ternak, serat madu, lak, dan menyediakan jasa seperti peneduh, pengendalian erosi, pengendalian gulma, perbaikan tanah sebagai tanaman hias, dan lain-lain. Hal ini dikemukakan oleh Orwa et al. Pada tahun 2009, Palmer dan kawan-kawan 1994, dan Wirsum dan kawan-kawan pada tahun 1997. Sebuah spesies yang sangat berguna, Kaliandra tumbuh dengan baik di bawah berbagai macam tanah dan menonjol di tanah yang kesuburannya rendah. Hal ini dikemukakan oleh Wirsum et al. Pada tahun 1997.
Adapun taksonomi dari Kaliandra yaitu untuk kingdomnya adalah Plantae, untuk divisinya itu Magnoliophyta, untuk kelasnya adalah Magnoliopsida, untuk familinya yaitu Fabaceae atau Leguminosae, untuk genusnya adalah Kaliandra dan spesiesnya adalah Kaliandra calotirsus Mason. Adapun hasil atau yield dari Kaliandra ini yaitu hasil hijauan tahunan 7-10 ton dan hingga 20 ton dry meter per hektar telah diperoleh dalam kondisi pertumbuhan yang bervariasi. Hal ini dikemukakan oleh Kabi et al. Pada tahun 2008, Tuey et al. Pada tahun 2003, Patterson et al. Pada tahun 1998, Palmer et al. Pada tahun 1994, dan Kidd dan kawan-kawan pada tahun 1984. Di Jawa, Kaliandra berhasil diikutsertakan dalam rotasi 10 tahun berdasarkan Kaliandra 4 tahun, tebu 4 tahun, dan jagung 2 tahun. Hal ini dikemukakan oleh Wirsum et al. Pada tahun 1997. Namun, di Gang Samoa, penanaman Kaliandra dengan talas selama 4 tahun tidak mempertahankan hasil talas. Hal ini juga dikemukakan oleh Wirsum et al. Pada tahun 1997. Kemudian yang selanjutnya ada kandungan nutrisi dari Kaliandra. Untuk tabelnya dapat dilihat di layar teman-teman semua. Nah, untuk bahan keringnya itu rata-rata 34,9%, untuk protein mentahnya itu 20,8% dm, serat kasarnya itu rata-rata 25,2% dm, untuk NDF-nya itu 55,6% dm, ADF-nya itu 37,1% dm, untuk ligninnya itu 14% dm, ekstrak ethernya itu 2,4% dm, abunya itu 6,3% dm, dan yang terakhir yaitu energi kotor dengan 19,1 megajoule per kilogram dm. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mineral. Pada Kaliandra terdapat yaitu kalsium dengan rata-rata 7,1 gram per kilogram dm. Kemudian ada fosfor dengan rata-rata 2,8 gram per kilogram dm. Kemudian ada kalium dengan rata-rata 6 gram per kilogram dm. Ada sodium dengan rata-rata 0,1 gram per kilogram dm. Ada magnesium dengan 3,6 gram per kilogram dm. Kemudian ada seng dengan 84 mg per kilogram dm. Tembaga rata-ratanya 14 mg per kilogram dm dan besi 351 mg per kilogram dm. Nah, untuk metabolit sekundernya itu ada dua. Yang pertama ada tanin, misalnya asam tanat, dengan rata-rata 10,5 gram per kilogram dm. Kemudian ada tanin kental, misalnya seperti katekin, dengan rata-rata 55,1 gram per kilogram dm. Nah, untuk nilai nutrisi ruminansia, yang pertama ada OM kecernaan ruminansia, yaitu rata-rata 70%. Kecernaan energi ruminansia rata-ratanya 68,3%. Ruminansia DE dengan rata-rata 13,1 megajoule per kilogram dm. Kemudian ada ME ruminansia dengan rata-rata 10,4 megajoule per kilogram dm. Kemudian ada A nitrogen dengan 17,1%, B nitrogen dengan 43,5%, dan untuk C nitrogen yaitu 0,025-1. Dan yang selanjutnya ada degradabilitas nitrogen efektif K sama dengan 4% dengan rata-rata 34%. Kemudian yang terakhir ada degradabilitas nitrogen efektif K sama dengan 6% dengan rata-rata 30%. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.